Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lumina dimanapun berada, semoga dalam kondisi sehat. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ada 11 penghambat kegagalan dalam save dan gimana sih cara mengatasinya kalau sahabat semuanya pengen banget mempraktekkan save atau sudah melihat video-video save kita sebelumnya. Kalau belum, sahabat wajib nonton nih save itu apa dan penerapannya seperti apa. Oke. Tetap stay tune di video ini sampai akhir biar sahabat semuanya dapat pemahaman yang lengkap banget. 11 poin itu apa saja? Kita mulai dari poin yang pertama. Poin pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Sahabat semuanya nih, kalau sudah pernah melihat video save kita, pasti sahabat melihat, caranya gitu ya, sederhana banget sih, simple banget gitu. Terlihatnya sederhana dan simpel, tetapi banyak proses dan latar belakangnya yang tidak sederhana dan tidak simpel untuk bisa memunculkan sebuah metode save yang sederhana. Banyak komponen detail yang perlu dipelajari, dirangkum, dan dilatih oleh seorang safeter. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pendatang yang baru bisa mendapatkan hasil yang signifikan atau keberhasilan. Maksudnya pendatang di baru adalah sobat semuanya baru saja mengikuti training save nih atau dapat certified save atau ikut save review yang bisa diterapkan ke diri sendiri. Pengen nyobain deh gitu. Nah, untuk kalian-kalian yang newcomers atau yang baru banget mempraktekkan biasanya memiliki success rate sebesar 50%. Atau terkadang mengalami 1 minute wonder, maksudnya 1 menit yang spektakuler itu, langsung bisa merasakan perubahannya yang dramatikal. Tapi ketika sahabat semuanya menghadapi masalah yang lebih kompleks, lebih rumit gitu ya, seperti pengalaman yang kami rasakan semakin kesini, problem yang dihadapi lebih kompleks, lebih rumit, jadi kita perlu namanya the art of delivery. Bagaimana seni kita untuk mendeliver dengan kompleksnya permasalahan, tetapi poin-poin utama di dalam save itu masih bisa terangkut semuanya, masih terimplementasikan. Selanjutnya, belajar sedikit itu berbahaya. Jadi sahabat semuanya jangan merasa puas ketika misalnya mengikuti save review atau hanya melihat video save saya atau hanya membaca buku save, tapi sahabat perlu ketemu nih yang ahlinya, perlu mengambil certified atau mengikuti trainingnya biar sahabat semuanya mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan save. Jika save nampaknya tidak berhasil, berarti sahabat melupakan suatu hal penting. Banyak ya, mungkin sahabat lupa untuk melakukan setupnya, atau sahabat lupa untuk tune innya, atau sahabat lupa untuk khusyuknya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bisa jadi sahabat kekurangan cairan. Penghambat keberhasilan save yang nomor 2 adalah kurangnya cairan atau dehidrasi. Jadi sahabat Lumina Indonesia, save ini salah satunya adalah terapi energi. Jadi energi itu bisa terbawa ketika kita memang minum banyak air ya, atau mengkonsumsi banyak air ketika proses save. Jadi minum air ini tidak hanya bagi seorang safeter, tapi juga bagi klien yang akan di save itu wajib juga mengkonsumsi air minum yang banyak agar ketika proses save lebih efektif, lebih efisien. Bisa juga ketika kita ingin save ke masalah yang membandel untuk klien kita, sudah dilakukan save beberapa kali, tapi kok nggak manjur-manjur gitu, nggak berkurang rasa sakitnya, tetap sama saja. Bisa jadi si orang ini juga mengalami dehidrasi karena diketahui bahwa 70% dari populasi itu rata-rata mereka mengalami dehidrasi. Yang selanjutnya, sebelum mengkonsumsi air minum yang menunjang keberhasilan dalam save, sahabat semuanya dan juga klien perlu minumnya dimulai dengan doa dan kesyukuran agar partikel-partikel air yang masuk ke dalam tubuh lebih maksimal dan menjadi sebuah partikel yang sangat indah ya.
Hambatan keberhasilan self yang nomor 3 ternyata terkait hambatan spiritual, sahabat semuanya. Hambatan spiritual ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah kurang yakin. Jadi kurang yakin di sini bukan kurang yakin terhadap si self-nya atau orang yang melakukan self-nya. Yang kedua, kurang yakin dengan metodenya atau self-nya. Bukan di sana sahabat ya titik poin kurang yakinnya. Jadi kita perlu menumbuhkan keyakinan bahwa ternyata yang memberikan kesembuhan, yang menolong kita dari segala rasa penderitaan itu bukan self-nya, bukan metodenya, tapi Allah ya, atau Tuhan ya, yang menolong kita terlepas dari segala penderitaan dan sembuh dari segala penyakit. Dengan seperti itu, dengan kita yakin kepada Tuhan, kepada Allah, dengan kuasanya, kita jadi jauh lebih bisa merasakan kasih sayang, kebesaran, kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga memunculkan rasa keyakinan kita, Allah nih atau Tuhan nih yang akan menolong kita menyelesaikan semua penderitaan dan memberikan kesembuhan. Yang selanjutnya adalah kurang ikhlas. Di sini solusinya kira-kira bagaimana? Berarti kita perlu belajar dan mengingat-ingat lagi gitu, bahwa ini kita adalah hambanya, ciptaannya, segala sesuatu hal yang diberikan kepada kita, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, baik yang kita harapkan maupun yang tidak kita harapkan, hadir di dalam hidup kita, itu semua sudah atas kehendaknya dan takdirnya dan terbaik yang Tuhan atau Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah kurangnya khusyuk, kurangnya fokus, itu menjadi penghambat keberhasilan di dalam self yang termasuk dalam hambatan spiritual. Kurang khusyuk atau kurang fokus ini solusinya seperti apa? Kita bisa mencoba belajar untuk seolah-olah kita sedang dilihat oleh Tuhan nih. Kita sedang diperhatikan, kita sedang ditatap. Dengan perasaan seperti ini atau mengingat hal ini, kita menjadi lebih fokus ketika kita menemui hambatan atau hal-hal ketika proses self, kita akan lebih yakin ya, lebih fokus, energi kita lebih keluar. Yang selanjutnya adalah kurang pasrah. Bayangkan kalau misalnya kita kurang pasrah, bayangkan kita sedang di ujung tanduk, kita menghadapi sebuah masalah atau kesulitan yang tidak ada yang bisa menolong siapapun kecuali Tuhan kita. Perasaan pasrah ini membuat kita lebih bebas ya, lebih flow, lebih bisa menerima apapun hasilnya ketika proses self tadi. Apakah klien kita akhirnya perasaannya jadi berkurang atau tidak, apakah klien kita jadi sembuh atau tidak untuk kasus sakit fisik, ataukah klien kita jadi merasa lebih bahagia atau tidak, kita memasrahkan semuanya kepada Tuhan, apapun hasilnya itu yang terbaik. Walaupun kita sudah berusaha melakukan yang terbaik dan melaksanakan tips-tips yang lainnya dengan sangat baik. Hambatan yang keempat, penyebab kegagalan self adalah perlawanan psikologi. Seperti apa? Kita simak berikut. Perlawanan psikologi. Kenapa misalnya? Perlawanan psikologi itu bentuknya apa saja nih? Ini ada contohnya ya, sahabat semuanya. Yang pertama, tetap kecanduan walaupun tahu akan rugi. Tetap sadar, mengetahui itu salah dan tidak tepat, tapi tetap melakukannya. Sulit sembuh, gagal untuk berprestasi, depresi yang tidak kunjung berhenti, dan selalu terperangkap dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Perlawanan psikologi itu sebenarnya apa sih? Yaitu sebuah sistem yang kita menyabotase diri kita sendiri, sehingga tanpa sadar di dalam tubuh kita ini muncul sebuah energi, polaritasnya yang terbaik. Seperti apa? Seperti baterai yang dipasang terbalik. Bisa kebayang ya sahabat semuanya, baterai yang dipasang terbalik, energinya pasti akan terbalik juga. Lalu kira-kira bagaimana solusinya untuk menyelesaikan hambatan atau perlawanan psikologis ini? Perlawanan psikologis ini tadi yang baterainya terbalik itu secara nggak sadar kita memunculkan batasan di dalam diri kita, atau kita menyabotase diri kita bahwa nggak mungkin, saya nggak bisa nih beresin ini, saya nggak akan sanggup nih berhenti, saya nggak akan sembuh dengan depresi. Solusinya yang paling sederhana dilakukan oleh sahabat semuanya ini adalah bisa jadi muncul karena sahabat semuanya tidak menyadari ini tiba-tiba muncul. Dan ini ada sedikit sedikit kombinasi di kalimat setup.
di kalimat setup ketika proses awal ya Allah, walaupun saya merasa saya tidak mampu untuk bla bla bla, atau ya Allah walaupun saya merasa saya masih males banget ini. Nah, di kalimat setupnya masih digunakan dengan kata-kata merasa. Itu adalah solusi untuk hambatan yang keempat. Hambatan kegagalan yang kelima adalah kurangnya spesifik. Jadi kurang spesifik ini akan mengurangi fokus dari si klien terhadap perasaan, penderitaan atau rasa sakit yang mereka alami. Contohnya seperti apa? Misalnya kita tanya, Ibu apa yang dirasakan? Perasaannya sakit punggung. Sakit punggung ini kurang spesifik. Jadi ditanya lagi, sakit punggung itu yang bagian mana? Bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Lalu yang dirasakan ketika sakit itu apa? Misalnya panas, cekot-cekot, ngerasa tertusuk atau dan lain sebagainya, itu perlu spesifik. Termasuk juga emosi negatif ya, yang dirasakan apa? Kurang percaya diri misalnya. Nah, kurang percaya diri ini kita harus kejar. Sejak kapan kurang percaya dirinya? Setelah kejadian apa? Oh, saya kurang percaya diri karena kejadian dulu ketika ujian. Terus ketika apa? Kalau klien menyebutkan banyak banget kejadian, kita perlu spesifik terhadap satu kejadiannya dulu. Ketika sudah selesai, levelnya turun menjadi 0, menjadi 1 atau 2, kita bisa melakukan save di kejadian yang lainnya dengan perasaan yang sama, yaitu kurang percaya diri. Kalau semisalnya klien kita kesulitan memunculkan kejadian yang spesifik, kita bisa menggunakan teknik yang lain, yaitu tearless, movie teknik, dan juga story teknik. Jadi sahabat, itu adalah hambatan yang kelima. Hambatan kegagalan save yang keenam adalah belum bisa menemukan akar permasalahan. Contohnya bagaimana? Akar permasalahan yang lebih spesifik ditemukan akan mendukung kesembuhan. Misalnya kita sudah melakukan save dengan salah satu klien. Dia sebut saja misalnya sakitnya adalah mah. Ketika kita save mahnya dengan kalimat setup mah atau GERD-nya, ternyata setelah kita lakukan save berulang-ulang tidak mengalami penurunan rasa sakit atau malah ada kenaikan rasa sakit. Tentu di sini kita perlu mengevaluasi dan melihat lagi. Pasti akan permasalahannya bukan yang disebutkan. Jadi kita perlu bertanya lagi, sakit mah atau GERD ini mulai kapan sejak munculnya? Ada kejadian apa dan perasaannya apa yang muncul? Yang perlu kita save adalah perasaannya yang muncul di kejadian tersebut. Jadi perasaan emosi negatif ini memiliki kaitan munculnya penyakit di dalam tubuh seseorang. Yang ketujuh adalah aspek yang sering berubah-ubah. Aspek yang sering berubah-ubah itu seperti apa? Contohnya, saya trauma nih dengan kecelakaan. Nah, kecelakaan atau tabrakan ini apa nih? Darah muncratnya kah? Atau darah yang menetes kah? Atau orangnya yang kelonjotan gitu ya karena sakaratul maut? Ataukah suara tabrakannya yang keras? Itu kan aspek yang berbeda-beda. Dan ini sering saya temui kalau di klien, mereka tidak paham. Kalau misalnya ketika proses save, mereka sering mengungkapkan aspek yang berbeda-beda. Akhirnya proses penurunannya juga misalnya dari rasanya 10 atau 9 turunnya menjadi 7. Kita perlu melakukan proses pengulangan save lagi dengan aspek yang berbeda-beda agar lebih spesifik untuk diproses penyembuhannya. Hambatan yang ke-8 adalah kita makhluk sosial ya, tentu kita membutuhkan orang lain. Maksudnya bagaimana? Kita perlu safety yang lain atau orang lain memberikan feedback terhadap kita atau melakukan tapping terhadap diri kita agar kita lebih maksimal, lebih baik lagi, lebih fokus dan lebih efektif ketika melakukan save pada klien kita, baik untuk masalah yang ringan atau masalah yang kompleks dan berat. Yang 9 nih, ini dari sisi klien, yaitu tidak ingin berubah. Maksudnya bagaimana? Klien merasa dia nyaman dengan permasalahannya, dia merasa dia terjebak dengan permasalahannya, dia menikmati. Maksudnya ya udahlah, saya sakit begini, untuk apa harus berubah, untuk apa harus dihilangkan. Itu kondisi yang sulit ya sahabat semuanya. Kita tidak bisa membantu, bukan tidak bisa ya, kita tidak akan efektif membantu orang yang dia tidak mau dibantu. Ini salah satu kunci penting dalam save. Orang kita tanyakan dulu, Bu mau nggak dengan kita bantu dengan metode save seperti ini. Kalau tidak mau jangan pernah dipaksa. Kita mending membantu orang yang bersedia untuk kita lakukan save
kemungkinan itu jauh lebih efektif hasilnya. Kita masuk ke hambatan yang ke-10 sahabat semua, yaitu memerlukan pernafasan collarbone. Jadi beberapa kasus yang berat tidak terselesaikan, kita perlu melakukan pernafasan collarbone ya, atau di sini ya untuk mempermudah atau menguraikan dari permasalahan si klien kita. Hambatan yang 11 adalah hambatan yang terakhir, yaitu bisa jadi seseorang ini menunjukkan alergi ya sahabat semuanya. Alergi di sini bisa alergi terhadap orang di sekitarnya atau terhadap racun ya, barang-barang yang ada yang termasuk dalam toxic energi. Oke sahabat Lumina semuanya, tadi adalah 11 penjelasan penghambat keberhasilan dalam SEF yang perlu sahabat semuanya ketahui dan bagaimana cara penyelesaiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share-nya, serta subscribe di channel Lumina Indonesia. Dan kalau ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.